Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emma Novitasari dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum semester 1. Di sini saya akan membawakan kultum yang berjudul Urgensi Pembina Generasi Robbani yang sebelumnya dibawakan oleh Ustadz Usman Hidar bin Syef pada pengajian Ahad Pagi Al-Manar 7 Oktober 2018. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Takwa memiliki banyak ciri. Makin banyak ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa kita. Tapi sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, makin rendah derajat takwa kita. Dari sekian banyak ciri takwa, ada satu ciri takwa yang harus kita miliki, tidak mungkin diabaikan. Apa itu? Orang yang bertakwa mempunyai satu harapan yang tinggi, dan di atas harapan tersebut dia bangun usaha. Untuk apa? Supaya anaknya lebih bertakwa daripada dia, lebih baik daripada dia. Itu ciri orang yang bertakwa. Coba lihat doa-doa di dalam Al-Quran. Doa orang-orang istimewa, doa istimewa kepada anaknya. Rabbi habli min ladunka nuryatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikan anakku thayyib menurut kerajaan langit. Bukan jadi dokter yang dia minta, bukan jadi pengusaha, tapi thayyib menurut kerajaan langit. Rabbana hab lana min azwajina nuryatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah anakku istriku qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Senang mata memandang, dingin hati memandang. Kenapa? Karena sang anak menangis terseduh-seduh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Apa kehebatannya? Subhanallah, pada saat dia, penggantinya, keluarganya meninggal sebagai khalifah, di malam hari meninggal, dia selesaikan urusan mayatnya. Pagi hari dia kubur, dia kerja keras, kemudian di waktu duha dia didaulat untuk hadir di pertemuan yang paling berat karena dia diminta untuk menjadi khalifah. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya dalam keadaan lelah, ia mau tidur. Datang anaknya, namanya Abdul Hakim. Apa kata anaknya? Abi, kenapa Abi tidur? Kan Abi sudah menjadi Amirul Mukminin khalifah. Selesaikan urusan umat. Apa kata abinya? Aku capek nak, tadi malam ngurusin mayat, tadi pagi ngubur, tadi waktu duha aku hadir di pertemuan yang paling berat, harus menjadi pemimpin, tidak boleh menolak. Semua rakyat menginginkan aku menjadi pemimpin, amanah besar di pundakku. Aku payah, aku mau tidur, nanti abis sholat zuhur ke masjid aku selesaikan urusan umat. Apa kata anaknya? Anaknya masih kecil, belum mahasiswa, belum lulus SMA. Apa kata anaknya? Abi, atas dasar apa Abi yakin masih hidup sampai zuhur? Kaget sang bapak, menangis pula sang bapak. Dicium kening anaknya, kemudian dia berangkat ke masjid menyelesaikan urusan umat, tidak perlu tidur lagi. Sambil dia berkata kepada anaknya, Abi senang Allah mengirimkan anak soleh dari keturunanku, yaitu kau, qurrata a'yun, anak soleh. Jadi orang mukmin mempunyai keinginan supaya anaknya lebih baik daripada dia. Yang kedua, nasihat dan tarbiyah. Mari kita lihat beberapa ajaran penting dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 32 ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, ya bunayya, yang artinya anak kecil. Ya bunayya, akan aku ajarkan kepada kau azmil umur. Apa itu azmil umur? Ajaran yang penting dalam Islam. Kalau kau tidak paham, hancur Islammu. Apa itu? Ada 4. Aqimis sholat, dirikan sholat.
Yang kedua, amal ma'ruf. Yang ketiga, nahi munkar. Yang keempat, sabar menghadapi kesulitan melakukan 3 hal itu. Loh, anak kecil diajari amal ma'ruf nahi munkar. Apa perlu? Pak, Bu, jangan mimpi anaknya jadi mujahid. Jangan mimpi anaknya jadi da'i. Jangan mimpi anaknya menjadi muslihin yang membawa umat ke jalan yang lurus. Mengadakan perbaikan kalau sejak kecil tidak ditanamkan ajaran amal ma'ruf nahi munkar. Ada seorang mahasiswa semester pertama, hari pertama berangkat kuliah di salah satu universitas yang sangat terkenal di kota Mesir. Hari pertama ospek azan zuhur, dia bertanya kepada dosen, "Sen, di mana masjid saya mau sholat?" Kata dosennya, "Itu masjid di lantai bawah." Berangkatlah dia ke lantai bawah, dilihatnya masjid tidak terawat, musola jelek, di dalam masjid hanya ada 1 orang yang sholat. Pemuda ini tidak mau masuk ke masjid. Dia tunggu setelah salam, orang itu keluar masjid ditanya, Mas, masjidnya mana?" "Ya ini." "Masjidnya ini. Kotor, tidak terawat, di atas kita orang-orang menginjakkan kakinya. Wallahi saya tidak mau sholat di sini. Demi kemuliaan Islam." Maka dia keluar, dia cari tempat yang paling berwibawa di kampus tersebut. Ternyata di depan kantor rektor. Dia azan, dia qomat, dia sholat sendiri. Setelah sholat, mahasiswa datang sambil berkata, "Wong gendeng." Seminggu dia sholat sendiri, pekan kedua ada yang sholat, 1 bulan 7 orang yang sholat di belakang dia. Pas genap 1 bulan, dia dipanggil rektor. Masuk ke ruangan rektor, di depan rektor berhadapan dengan dia, rektor menangis. Apa kata rektor? "Saya malu universitas hebat ini, tak ada masjid. Wallahi mulai hari ini aku akan bangun masjid yang istimewa di kampus ini, di fakultas ini." Setelah itu fakultas yang lain juga ikut demo, dibangun masjid di fakultas yang lain. Kemudian seluruh universitas di kota Mesir membangun masjid yang megah. Siapa dia? Siapa anak muda yang pandai amal ma'ruf nahi munkar? Siapakah dia? Dia itulah yang mengguncang sejarah, kemudian akhirnya melahirkan satu gerakan yang pada gilirannya gerakan itu melahirkan jihad yang paling spektakuler di zaman modern. Jihad Afgan. Yang pada saatnya akan melahirkan jihad yang paling besar, di mana manusia akan terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang mengikuti Dajjal dan kelompok yang mengikuti Imam Mahdi. Dialah Hasan al-Banna. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Karena oleh bapak ibunya dikasih ajaran-ajaran yang penting yang bersifat ideologis di dalam Al-Quran. Ini anak istimewa, tapi anak seperti ini hari ini telah hilang kecuali sedikit. Karena bapak dan ibunya hanya semangat ngajarin membaca Al-Quran tok, membunyikannya, tapi tidak mengajari isi yang ada di dalam Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Sebentar lagi akan datang zaman fitnah. Tandanya apa? Seperti gelapnya malam fitnah itu. Orang pagi beriman, sore kafir. Kafir tanpa sadar. Malam beriman, paginya kafir. Di antara tanda fitnah itu, kata ulama mujahid, ada 4. Yang pertama, orang kafir sudah sampai pada puncak kekuasaannya hari ini. Yang kedua, kaum muslimin di puncak kelemahannya. Yang ketiga, orang kafir menggunakan seluruh sarana dan fasilitasnya untuk menyerang kaum muslimin. Yang keempat, bagian daripada umat Islam yang paling besar dirusak, yang paling banyak dirusak, ialah anak-anak muda. Supaya apa? Supaya pada saat ibunya meninggal, tidak bisa mewariskan perjuangan kepada anak-anaknya. Maka dirusak. Bentuk pengerusakannya yaitu tadi, sampai dimurtadkan. Ditanamkan sifat permusuhan, sifat perjuangan, tapi anak-anak kaum muslimin hari ini dirusak supaya apa? Nggak punya semangat perjuangan lagi. Sementara di satu sisi, orang kafir bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadar terhadap keadaan. Yang kedua, orang tua harus bisa menjadi figur ideolog. Yang ketiga, pandai memilih kawan.
pengaruh kawan lebih dahsyat daripada pengaruh orang tua. Pengaruh kawan lebih dahsyat dari pengaruh ustadz dan guru. Kemudian yang keempat, yang terakhir, model untuk mendidik anak ialah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Kalau kalian ingin lurus, lakukan satu hal. Fitamsik billazi uhiya ilaik. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Rumah tangga yang islami, di dalam rumah itu setiap hari, setiap malam, ibu, bapak, anak membaca Al-Quran, membahas Al-Quran, membahas hadis-hadis, Masya Allah. Jadi kesimpulannya, yang pertama, musuh-musuh Islam sudah sampai pada puncak usaha untuk merusak anak-anak muda. Kita harus berhati-hati. Yang kedua, muncul anak-anak muda yang tidak bisa terkendali. Karena orang tuanya tidak menjadi figur ideologis, maka hari ini didik anak kita, sampaikan Quran. Yang ketiga, hati-hati dalam memilih kawan. Kalimat indah apapun, hasil capaian apapun, kalimat berharga apapun itu, jika baik semua datang dari Allah, dan jika kurang berkenan, buruk datang dari saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.